kita lanjut ya Bu. Jadi memang menarik kalau melihat tren sekarang ini. Memang sebetulnya dari dulu lah zaman westernisasi masuk ya, budaya-budaya luar masuk, sekarang Korean masuk gitu. Akhirnya seakan-akan identitas negara ini luntur gitu kan. Tidak punya identitasnya anak-anak muda, karakternya nggak jelas gitu. Tapi kalau kita berkaca ternyata misalnya kayak Bali tetap kekeh juga, tetap mempertahankan itu dan bisa dari level anak mudanya sampai ini bisa. Tapi kalau melihat secara umum dulu lah Bu, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita boleh katakan menjadi perhatian kita bersama supaya hal-hal ini, entah itu penyebabnya, entah apa yang harus kita lakukan supaya harusnya kita bangga tadi ya, mau di Jawa, mau di Sumatera, mau itu harusnya. Padahal Bung Karno ya sudah berpesan ya di dalam kebudayaan itu kita berkepribadian. Artinya kepribadian macam-macam Indonesia, aneka ragam budayanya, tradisi adatnya kan warna-warni itu kan sangat kaya kita gitu ya. Kalau saya melihat secara luas Indonesia, aduh keren amat sih gitu ya. Di tekstilnya, di tari-tariannya, di musiknya, di instrumennya itu luar biasa. Indonesia kaya banget. Terus ya seperti kalau Bali udah nggak terlalu cemas ya. Karena mereka udah menyatu antara modern sama tradisi itu mengalir begitu dan tetap kita akan mendengar di sepanjang jalan Banjar-Banjar bisa gamelan bergema gitu ya. Nah sekarang ada di Jawa ini mulai sih tren yang bagus. Jogja ya, saya menilai bahwa ada di Malioboro contohnya menari gitu. So it's something new, itu bagus gitu loh. Kenapa nggak daerah lain juga semarak seperti itu? Bangga dong dengan tradisinya sendiri, keren loh gitu loh. Batik keren, tenun keren, dari seluruh daerah Nusantara betul-betul ibu-ibunya itu mempunyai motif-motif yang keren-keren. Jadi ini dimunculin lah istilahnya ya. Aduh saya udah dari gitu muda selalu ngingetin, kamu mesti dong bangga gitu loh bahwa kita punya seni budaya ini betul-betul sangat membanggakan gitu loh. Jadi kenapa enggak gitu loh, juga ikutilah seperti contohnya pemuda-pemudi Bali gitu yang bangga dengan tradisinya. Sekarang di Jogja juga sudah mulai. Terus di mana-mana aja sekarang seluruh Indonesia mestinya begitu gitu. Ya, ini tantangan lah yuk. Kita ngajak anak muda supaya karakter bangsanya itu nggak hilang. Ya, salah satunya karakter bangsa itu adalah ya dia punya budaya yang macam-macam, kemudian punya artinya ya variasi lah. Kalau ada tradisi ya oke, pakai jeans robek-robek kalau satu waktu ya why not gitu ya karena. Tapi kira-kira kalau pandangan Ibu kira-kira mau nggak Bu anak-anak muda kita ini? Tapi kalau lihat kan sudah mulai ada yang mencoba mengangkat di Jogja, di beberapa tempat di Bandung, fashion akhirnya anak-anak muda terlibat pakai kebaya. Itu kira-kira kalau itu bisa berjalan terus bagus, lebih bagus dong gitu loh. Jadi kan sangat variatif gitu ya. Bahwa tradisi Indonesianya nggak hilang, nggak pupus, dan itu kan yang harus mengamalkan, melestarikan kan kita punya semua generasi gitu loh, generasi muda terutama yang kita harapkan mengamalkan dan melestarikan budayanya sendiri gitu. Nah, kalau ada pertanyaan, kan kuno nih, sekarang boleh nggak sih Bu di mix antara nilai-nilai budaya yang ada, kemudian di mix dengan sekarang perkembangan, kan musiknya udah beda nih Bu, ininya sudah beda Bu, ininya, tapi bagaimana Bu, memungkinkan nggak Bu? Ya mungkin seperti itu, kombinasi antara instrumen orkestra yang barat dengan guruh deh. Ya, saya punya adik itu kan kreatif sekali. Dialah yang mulai mengkombinasikan antara instrumen orkestra ataupun band itu dengan gamelan. Akhirnya bisa gitu loh. Itu nyambung gitu.
gaya guru di tarian pun juga gitu, campur antara modern sama yang tradisional juga campur. Saya kira untuk kombinasi itu malah memperkaya suatu kreativitas kita ya gitu loh. Yang penting nilai-nilai itu tidak. Tapi kan yang disayangkan udah melupakan seni budayanya sendiri, terus kayaknya yang enaknya gaya western aja deh gitu loh. Terus apa perlunya sih gitu kan tradisi kita gitu ya, jangan gitu dong gitu loh. Oke. Baik. Nah, kemudian saya dengar ada upaya juga yang dilakukan oleh seorang Ibu Sukmawati terkait ya mungkin mencoba tarian-tarian seni budaya ini bagaimana caranya ini tetap bisa ajak, kemudian itu tadi mengkolaborasikan kepada anak-anak muda yang nanti notabene akan meneruskan, jadi ditularkan gitu kayaknya Bu ya. Saya dengar-dengar Ibu ada upaya gitu. Nah, apa nih Bu? Ya memang itu udah impian lama, kemudian saya dapat partner koreografer muda untuk membantu saya di dalam karya cipta yang nanti akan saya judulkan, sudah promosinya sudah ada di mana-mana, yaitu topeng-topeng. Karena topeng ini sesuatu yang memang sudah lama menarik saya, dan sayalah penari topeng Bali pertama, wanita pertama penari topeng Bali gitu loh. Iya. Jadi waktu saya belajar di Desa Batuan, guru saya Inyoman Kakul. Dia itu adalah memang guru topeng, penari topeng yang bagus pada waktu itu. Karena saya dari dosen IKJ ya di Jakarta itu yang nanya, "Ibu di kelas Bali mau pilih apa?" Saya tertarik topeng. Nggak apa-apa Ibu, itu tarian laki-laki itu ranahnya laki-laki topeng itu sebetulnya. Saya dapat contoh dulu dari anak Agung Jelante ya, Ayu Bulan Trisna Jelante. Dia adalah wanita Bali pertama, anak Agung loh itu, menarikan baris. Baris itu adalah tarian lelaki. Tapi itu yang dilakukan dan bagus sekali. Sebetulnya secara pakem nggak boleh ya Bu ya? Ya itu kan aturan kuno lagi gitu ya. Aturan. Ada revolusi ya. Iya betul, ada revolusi. Akhirnya perempuan menari untuk tarian laki, kenapa tidak gitu kan. Nah itu saya ngambil contoh dari Ayu Bulan Trisna, dia menarikan baris tari lelaki, so why not Sukmawati Soekarno menarikan topeng gitu. Jadi saya oke Ibu silakan pergi ke Bali untuk belajar karena gurunya yang bagus di Bali gitu. Jadi ya udah saya belajar di Bali dan akhirnya lulus, saya ikut juga ngayah ke beberapa acara di pura gitu ya. Terus nah impian ini yang kemudian sekarang akan saya persembahkan untuk Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Yaitu intinya semua adalah tentang topeng-topeng, tapi ada topeng-topeng yang modern, ada yang tradisional. Yang godokannya nanti ada something new-nya lah gitu. Jadi ini semacam pagelaran. Ya, pagelaran tari ya. Yang disertai dengan alat musiknya yang live juga. Bagaimana atau bagaimana? Ada kolaborasi? Enggak, rekaman. Rekaman itu karena dari komposernya adalah teman saya di bagian musik. Di Akademi Musik saya tari. Frankie Raden. Dia membuat suatu komposisi yang sangat bagus. Karena itu semua instrumennya itu dari beberapa daerah Indonesia. Kemudian dijadikan satu dan jadilah komposisi musik dan itu nanti yang saya pakai. Musiknya pun kolaborasi. Sesuatu ciptaan baru lah. Sedemikian rupa ini nanti akan dipadukan dengan gerak tari ini dalam pagelaran topeng-topeng. Ya. Nah, tarinya, gerak tarinya antara modern dan tradisi. Modernnya tuh sekarang istilahnya kan biasanya kontemporer gitu loh. Oh jadi gitu ya Bu Sukma ya. Jadi ada kolaborasi antara musik yang sedemikian rupa, musik something new gitu ya, komposisi baru gitu dengan instrumen dari beberapa daerah Indonesia
Itu yang saya pakai untuk membuat pagelaran tari ini. Oke. Nah, nanti kita akan bahas sedikit tentang topeng. Tapi Bu, kenapa topeng-topeng? Ada filosofi apa yang pengen disampaikan dengan kok topeng? Jadi waktu saya remaja, itu kamar bapak saya, itu di sekelilingnya, di dindingnya tuh dipasang topeng-topeng Bali. Itu karena ibu beliau kan dari Bali. Iya, benar. Dan nggak tahu kenapa beliau memang agaknya suka sama topeng Bali. Tapi setelah saya mempelajari topeng secara mendalam, secara sejarahnya, topeng ini kan ada suatu transisi ya, dari zaman ke zaman. Artinya dulu topeng Jawa ya, itu kan bentuknya seperti wayang. Bentuknya kalau lihat topeng Jawa pasti kayak wayang kulit. Gitu. Tapi kemudian ada transisi perubahan dalam perjalanan topeng, terutama di Bali. Itu kreasi itu timbul ya. Yaitu topeng itu dibuat mirip wajah manusia. Gitu loh. Oke, tadinya tuh agak yang seram-seram itu ya Bu ya maksudnya ya. Enggak. Yang Jawa dulu tuh? Jawa itu kan pasti agak suka turun gitu loh. Lihat pokoknya topeng-topeng Jawa itu lebih ke wayang. Gitu loh, wayang kulit. Kemudian di Bali ini empu topeng itu berkreasi wajah-wajah manusia gitu. Nah, mungkin bapak saya juga tertariknya itu karena wajah manusia. Kemudian tokoh-tokoh pada waktu itu kan, pejabat-pejabat, raja, pendeta itu semacam sekarang kan ada kamera foto, ya kan, teknologi baru yang mutakhir gitu. Topeng zaman dulu adalah seperti potret, lawas gitu loh. Aplikasi wajah. Nah, Mas dibuatkan topeng pasti bisa. Nah inilah wajah Mas Bambang. Karena zaman dulu belum secanggih Ya, sekarang. gitu. Jadi kalau kita melihat topeng-topeng kan wajah-wajah manusia, oh ini wajahnya Mas Bambang ada gitu. Menarik. Baik, Bu Sukma, nanti kita akan membahas tentang inilah apa tadi, sebuah gagasan, sebuah ide adanya pagelaran topeng-topeng. Ya, cuma nanti kita ngajak siapa boleh nanti ngobrol ya Bu ya, nambah lagi ya untuk tentang itu. Baik saudara, nanti kita akan membahas tentang pagelaran yang menjadi ide dan sudah dipersiapkan oleh Bu Sukma dan timnya. Nah, seperti apa bentuknya, apa yang keunikan apa yang ada dalam topeng-topeng, pagelaran topeng-topeng ini, kita lanjutkan setelah yang satu ini.